Jangan lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. Sabtu 26 bulan Ramadan 1442 Hijriyah. Kitab Fawaidul Muhtaroh Habib Zain bin Sumaid. Komentar tentang tercelanya dunia. 1. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dari sahabat yang lainnya dalam hadits yang masyhur, sesungguhnya dunia itu halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Al-Ihya, Juz 2 halaman 82. 2. Yahya bin Mu'az berkata, ada dua musibah yang belum pernah didengar oleh orang-orang yang terdahulu maupun orang yang di akhir zaman yang akan menimpa seorang hamba pada hartanya ketika ia meninggal. Lalu ada yang bertanya, apa dua musibah itu? Yahya bin Mu'az menjawab, semua harta yang dimiliki akan diambil darinya oleh ahli waris dan semua harta itu akan dipertanggungjawabkan olehnya. Mukasyafatul Qulub, 204. 3. Telah diriwayatkan sebuah hadits. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang yang disukainya maupun yang tidak disukainya, namun Allah tidaklah memberi ilmu kecuali kepada orang yang dicintainya dari golongan orang-orang yang baik. Al-Manhaj As-Sawi, 110 keterangan senada di Nasyir Tayyid Tarif, 98. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, sesungguhnya Allah telah membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagikan rizki kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai, dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Dia cintai. Maka orang yang diberikan agama oleh Allah berarti dia telah dicintai olehnya. 4. Diriwayatkan dalam khobar kurang lebih artinya, bahwa Nabi Adam alaihi salam, ketika dia makan buah dari pohon yang dilarangnya, perutnya bergerak-gerak mulas untuk melepaskan kotoran. Tidak ada tempat yang pantas untuk buang hajat, beliau berpikir di bawah pohon. Lalu Nabi Adam pergi berkeliling di surga, lalu Allah yang Maha Kuasa memerintahkan malaikat untuk memanggilnya dan berkata kepadanya apa yang kamu inginkan. Adam berkata, aku ingin meredakan sakit di perutku, maka malaikat berkata padanya, di manakah kau ingin meletakkannya? Apakah di atas dipan? Apakah di atas kasur? Apakah di sungai? Apakah di bawah naungan pohon? Apakah tempat tadi pantas buat buang kotoran? Lalu malaikat menunjukkan tempat yang pantas yaitu menyuruhnya turun ke dunia, bumi. Sebagian ulama mengatakan, dunia ini adalah seperti bangkai. Barang siapa yang menginginkan dari dunia, maka bersabarlah dari berkumpulnya bersama anjing-anjingnya dunia. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam memiliki 4.000 anjing yang menjaga dombanya, dengan setiap anjing memiliki kalung dari emas. Dia ditanya mengapa dia melakukan itu. Dia berkata, karena dunia ini adalah bangkai, dan yang mencarinya adalah anjing, maka saya membuangnya kepada yang mencarinya. Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 293. 4. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, seandainya dunia itu di sisi Allah ada nilainya walaupun seharga sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan harta dunia kepada orang kafir walaupun dengan seteguk air. Al-Mustatraf, 510. 5. Sayyiduna Ali berkata, dunia itu hanya 6 hal, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, yang dinikahi, dan yang dicium. Ketahuilah makanan yang paling mulia adalah madu,
sedangkan madu adalah tempat hinggapnya lalat. Paling mulianya minuman adalah air, sedangkan air diminum oleh orang baik dan orang yang tidak baik. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang terbuat dari sutra, sedangkan sutra itu berasal dari ulat. Kendaraan yang terbaik adalah kuda, di atas kudalah orang terbunuh. Paling mulianya yang dinikahi adalah wanita, dan yang diinginkan dari wanita itu adalah lubang yang paling dalam dari tempat keluarnya kotoran, yaitu air seni, dan sesungguhnya wanita itu menghiasi bagian yang paling baik darinya, wajahnya, namun yang diinginkan dari wanita itu adalah sesuatu yang terjorok dari wanita tersebut, yaitu kemaluannya. Dan paling mulianya sesuatu yang dicium adalah minyak misik, sedangkan minyak misik itu asalnya adalah darah. Al-Ihyah, Juz 3 halaman 182. 6. Al-Fudail berkata, seandainya dunia disodorkan kepadaku beserta perhiasannya dalam keadaan halal dan tidak dihisap di akhirat kelak, maka aku akan tetap merasa jijik terhadap dunia tersebut sebagaimana salah seorang di antara kalian yang merasa jijik terhadap bangkai jika melewatinya dan takut bajunya akan terkena bangkai tersebut. Al-Ihyah, Juz 3 halaman 180. 7. Diriwayatkan bahwasanya dibukakan tabir untuk Nabi Isa tentang hakikat dunia. Beliau pun melihat dunia dalam bentuk wanita tua yang ompong sedang memakai segala macam perhiasan. Lalu Nabi Isa bertanya, berapa kali engkau telah kawin? Petik 2. Wanita tua itu menjawab, tidak terhitung. Lalu Nabi Isa bertanya kembali, semua yang mengawinimu, yang cinta dunia telah meninggalkanmu atau semuanya, menceraikanmu? Semuanya telah aku bunuh, jawab wanita tua itu. Nabi Isa pun berkata, sungguh celaka bagi suami-suamimu yang ada sekarang, bagaimana bisa mereka tidak mengambil pelajaran dari suami-suamimu terdahulu yang telah engkau celakai satu persatu, namun mereka tidak waspada terhadapmu. Al-Ihyah, Juz 3 halaman 185. 8. Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf berkata, dunia telah berdandan menampakkan keindahannya untuk orang-orang terdahulu namun mereka tidaklah menyukai itu, sedangkan orang-orang di akhir zaman dunia telah nampak pada mereka dalam bentuk wanita tua jelek dan buta, namun mereka berkata kepada dunia, aku tetap menginginkanmu walaupun dengan keadaanmu sekarang. Kalamul Habib Ali Al-Habsyi, 15. 9. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili pernah berkata, dunia adalah putrinya iblis, maka barang siapa yang meminang dunia maka dia akan sering didatangi ayahnya iblis dan jika dia telah menikahinya maka iblis telah tinggal bersamanya sepenuhnya. Tanbihul Muhtarin, 41. 10. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang raja membangun sebuah istana. Lalu raja itu berkata, lihatlah wahai para pekerja, jika dalam istana ada kekurangannya maka perbaikilah. Lalu ada seorang lelaki berkata kepada raja, aku melihatnya memiliki dua kekurangan. Apa itu? Tanya para pekerja raja. Lelaki itu menjawab, si pemilik istana akan mati dan istana itu akan rusak. Raja pun berkata, benar ucapanmu. Kemudian raja pun bertaubat kepada Allah dan meninggalkan istana dan dunianya. Al-Mustatraf, 514. 11. Sebagian salafus syalihin berkata,
seandainya dunia itu terbuat dari emas yang akan musnah tidak kekal, sedangkan akhirat terbuat dan tembikar yang tak akan musnah kekal, maka kita seharusnya lebih mengedepankan tembikar yang kekal daripada emas yang tidak kekal, apalagi keadaan sesungguhnya sebaliknya, dunia terbuat dari tembikar dan akan musnah, sedangkan akhirat terbuat dari emas yang kekal. Al-Fusil Al-Ilmiyah, 96. 12. Dikisahkan bahwasanya Nabi Sulaiman berjalan dalam arak-arakan pawainya, sedangkan burung-burung menaunginya, manusia dan jin berada di sekelilingnya. Lalu beliau melewati seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Lalu orang itu berkata, "Sungguh Anda telah diberi kerajaan yang sangat besar." Nabi Sulaiman menjawab, "Sungguh satu kali tasbih dalam catatan amal itu lebih utama dari kerajaan ini, karena apa yang diberikan kepadaku ini tidak kekal, sedangkan satu bacaan tasbih itu pahalanya tidaklah hilang tapi tersimpan di sisi Allah." Al-Jawahir Al-Luluiyah, 243. 13. Sebagian kaum arifin berkata, "Tidaklah aku melihat sesuatu yang memutus seseorang untuk sampai kepada Allah yang lebih dahsyat daripada cinta dunia." Atau yang semakna dengan pembahasan ini. 14. Para ulama berkata, jika kamu ingin tahu nilainya dunia, maka tanyakanlah kepada orang yang sedang menghadapi kematian yang telah dekat dengan kematiannya, sekarat. Kalamul Habib, Alawi bin Syihab, Juz 2 halaman 525.